Setelah Clara terlihat lebih tenang, Adis kemudian berkata dengan pelan, "Aku tahu, Clara, apa yang membuatmu menangis seperti ini. Aku sangat mengerti perasaanmu. Bukankah aku sudah mengatakan padamu, kamulah yang akan menjalani rumah tangga ini. Jika menurutmu ini bukanlah yang terbaik untukmu, kamu bisa mengatakannya pada ibumu. Kamu bisa menolak lamaran ini dengan cara baik-baik. Kamu tidak perlu menyiksa dirimu dengan terpaksa menerima perjodohan ini, Clara. Lagi pula, ibumu bukan tipe seorang ibu yang bisa memaksakan kehendaknya pada putrinya. Dia pasti akan mengerti dan bisa menerima alasanmu." Clara kemudian berkata, "Ibuku memang bukan tipe seorang ibu yang bisa memaksakan kehendaknya pada putrinya. Bahkan, jika aku memutuskan untuk menolak lamaran ini, ibuku pasti akan menerima keputusanku. Ibuku tidak akan pernah mau memaksakan apapun padaku. Mungkin dia hanya sedikit memberiku nasihat. Tetapi sebagai seorang anak, aku sadar, Adis, selama ini aku belum pernah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuaku. Tetapi justru sebaliknya, aku selalu meminta apapun kepada mereka. Tetapi, aku tidak pernah memberi apapun kepada mereka." Adis tertunduk. Clara kemudian melanjutkan perkataannya. "Lalu apa salahnya jika kali ini aku memenuhi permintaan mereka? Apalagi ini adalah permintaan pertama dan terakhir ayahku. Dengan menerima perjodohan ini, itu akan membuat mereka bahagia. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk mereka, Adis." Adis langsung memeluk Clara, dan kedua sahabat itu menangis terharu. "Aku sangat bangga padamu, Clara. Aku sangat bangga padamu. Selain sebagai sahabat, kamu adalah anak yang baik. Aku berdoa untuk kebahagiaanmu. Aku yakin ini adalah yang terbaik untukmu." Setelah melepaskan pelukan mereka, Clara mengangguk sambil menatap Adis. Adis tersenyum dan menghapus air mata sahabatnya itu. Lalu keduanya tersenyum dan kembali saling berpelukan. Keesokan harinya ketika Clara baru pulang, Clara bertemu dengan Farel di depan rumahnya. Saat itu Farel baru saja hendak masuk ke dalam mobilnya. Clara menghampiri Farel dan menatapnya. "Ibuku pasti sudah mengatakan semuanya padamu. Dan pasti itu membuatmu sangat bahagia, kan? Aku hanya mengingatkan satu hal padamu. Ya, aku memang menerima pernikahan ini," kata Clara. Farel terdiam seakan dia tahu maksud perkataan Clara dan menunggu Clara kembali mengatakan sesuatu. Sejenak Clara melihat ke sekelilingnya, lalu kembali menatap Farel. "Tetapi itu aku lakukan demi orang tuaku. Dan aku minta padamu, jangan berharap lebih dariku, apalagi yang namanya cinta. Itu tidak akan pernah kuberikan padamu. Tidak akan pernah. Jadi bersiap-siaplah hidup menderita bersamaku," kata Clara. Kali ini Farel tersenyum sambil menatap Clara. "Aku tahu, Clara. Kamu akan mengatakan semua ini padaku. Aku tahu. Saat ini kamu tidak mencintaiku," jawab Farel.
Clara mengangguk sambil terus menatap Farel. Lalu Farel kembali berkata kepada Clara dengan tatapannya yang begitu lembut. Tetapi aku percaya, Clara. Aku sangat yakin. Setelah kita menikah, kamu akan berlari memelukku dan berkata, aku mencintaimu. Dan tidak hanya itu saja, kamu akan menangis sambil berkata, tolong jangan pernah tinggalkan aku. Mendengar perkataan Farel, Clara tertawa. Aku rasa kamu sedang bermimpi, Farel. Aku harap kamu tidak akan pernah terjatuh karena mimpimu itu. Karena yang ada di dalam hatiku hanyalah rasa benci, dan hanya kebencian yang akan aku berikan padamu. Jawab Clara. Setelah mengatakan hal itu, Clara kemudian berpaling dan masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Farel. Sementara Farel tersenyum sambil melihat kepergian Clara. Kita lihat saja nanti, Clara. Apa yang akan terjadi antara aku dan dirimu? Batin Farel. Suatu hari Clara tampak bingung ketika melihat ibunya sedang sibuk bersama dengan para pelayan di rumahnya. Ada apa ini, Ibu? Kenapa ramai sekali di sini? Apa yang terjadi? Kata Clara, penuh tanda tanya. Ibu Clara menghentikan pekerjaannya, lalu tersenyum menatap Clara, putri kesayangannya. Dengan perasaan begitu bahagia, Ibu Clara berkata, Ibu dan para pelayan sedang menyiapkan semua keperluan pernikahanmu, nak. Ibu sedang merencanakan sesuatu yang sangat meriah untukmu. Ini adalah pernikahan putri kesayangan ibu. Ibu ingin pernikahanmu adalah yang terbaik di kota ini. Ibu ingin semua orang hadir dalam pernikahanmu. Dan siapapun yang hadir akan selalu mengenang pernikahanmu ini. Mereka tidak akan pernah lupa dengan pernikahanmu ini, sayang. Mendengar jawaban ibunya, Clara tampak kecewa. Dia pun berusaha untuk memberi pengertian kepada ibunya. Clara mencoba untuk berbicara dengan sangat hati-hati agar ibunya tidak merasa sedih dan kecewa. Maaf ibu, aku senang ibu melakukan semua ini untukku. Tetapi ibu, perkataan Clara belum selesai. Ibunya lalu berkata, tetapi kenapa sayang? Apakah kamu tidak suka ibu melakukan semua ini untukmu? Ini adalah pernikahan putri ibu, putri kesayangan ibu. Ibu ingin di hari kebahagiaan putri kesayangan ibu, ibu bisa memberi semuanya yang terbaik. Clara menatap ibunya. Ibu sudah melakukan semua yang terbaik untukku. Ibu tidak perlu lagi melakukan semua ini. Jawab Clara. Ibu Clara tersenyum, lalu membelai wajah anaknya. Tidak sayang, ibu sangat bahagia bisa melakukan semua ini untukmu. Jadi tolong biarkan ibu melakukannya ya. Ketika ibunya hendak meninggalkannya dan kembali melanjutkan pekerjaannya, Clara memegang tangan ibunya. Ibu, aku sudah memenuhi keinginan ibu dan juga ayah, yaitu menikah dengan Farel. Kali ini aku mohon kepada ibu, biarkan aku dan Farel menikah secara sederhana saja. Aku tidak menginginkan pesta yang besar, ibu. Cukup keluarga kita dan juga keluarga Farel yang menghadiri pernikahan ini. Itu saja, ibu, kata Clara sambil tertunduk.
Ibu Clara kembali mendekati Clara dan terdiam. "Ibu, aku minta maaf. Aku mohon mengertilah ibu," kata Clara membujuk ibunya. Ibu Clara menatap wajah putrinya lalu tersenyum. Ibu Clara membelai wajah Clara sambil berkata, "Baiklah nak, jika itu keinginanmu, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu hanya berpikir, putri ibu hanyalah dirimu. Maka dari itu, ibu ingin di hari pernikahan putri ibu menjadi hari yang begitu istimewa. Tetapi tidak apa-apa. Jika kamu tidak menginginkan hal itu, ibu mengerti. Maafkan ibu dan juga ayahmu yang sudah membuatmu terpaksa melakukan pernikahan ini." Mendengar perkataan ibunya, dengan cepat Clara memeluk ibunya. "Tidak ibu, jangan katakan itu. Ibu dan ayah tidak perlu meminta maaf padaku. Aku ikhlas melakukan ini ibu. Aku hanya mohon doa pada ibu agar aku bisa menjalani rumah tangga ini." Ibu Clara mengangguk sambil terus memeluk anaknya begitu erat. "Tentu saja ibu akan selalu berdoa untukmu nak. Namamu tak pernah luput dari doa ibu." Semua pelayan yang menyaksikan hal itu ikut terharu. Ibu Clara kemudian meminta semua pelayan untuk membereskan barang-barang yang sudah mereka siapkan. "Tolong simpan semua barang ini di dalam gudang ya," kata Ibu Clara.